Selamat datang di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Alhamdulillah, kemarin gue sempet nih nonton langsung MU Manchester United vs ASEAN All-Star di Stadion Bukit Jalil, salah satu stadion terbesar di Asia Tenggara. Kapasitasnya kalau nggak salah 80.000 lebih lah, dan kemarin hampir penuh ya. Ini merupakan turnamen pramusim bagi MU setelah kemarin mengakhiri musim dengan peringkat rendah sepanjang zaman. Terlihat ya, hampir semua orang pakai jersey warna merah. Ada yang putih juga sih, kayak gue. Teriak histeris pas pemain pada masuk. Tapi dari 80.000 orang itu, cuma segelintir yang bisa dapat duduk seat di depan. Sisanya ya kayak gue lah, nonton dari kejauhan. Kadang ketutupan sama bendera cuy. Mungkin ini analogi yang pas ya, kayak lagi main di Meta Edge tahun 2025. Semua orang pengen masuk nih ke dalam arena yang sama, mau dapat perhatian dari audiens. Tapi nggak semuanya dapat posisi yang strategis. Yang nggak ngerti cara main, ya duduk di belakang. Ngeluh ads-nya lagi boncos. Yang ngerti copywriting, hook, dan targeting dapat spotlight kayak kemarin lah, main MU di depan mata kita sebagai fans. Jadi kalau kamu masih main di Meta Edge tapi hasilnya zonk, coba deh tanyain, pikirin diri kita sendiri nih, kita lagi duduk di tribun yang mana. Udah pakai jersey MU, jelas lah ya, hari ini gua, kameramen, dan teman-teman lainnya mendukung King MU untuk mengangkat piala Maybank ASEAN Challenge Cup. Mungkin kemarin ngalah sama Hotspur biar bisa fokus ngadapin ASEAN All-Star kali ya. Oke, sambil nunggu match dimulai mungkin sekitar jam 20.45, kali ini gue pengen bahas nih sedikit mengenai parameter matrix di Meta Edge yang sering dipakai sebagai acuan untuk evaluasi campaign kita di Meta. Tapi kali ini kita coba diskusi dengan ChatGPT ya, yang udah menjadi partner gue dalam keseharian sebagai solopreneur. Gak pakai lama-lama, langsung aja kita bahas satu persatu. Oke, untuk bantuan analisa menggunakan ChatGPT ini, gue pakai custom GPT yang emang udah gue buat khusus untuk membantu menganalisa campaign-campaign di Meta Edge ya. Nah, gue buat custom GPT ini menggunakan bantuan nih, Max GPT dari kelasnya Mas Hanif. Linknya kalau teman-teman mau coba untuk buat custom GPT seperti gue ini, udah gue taruh di deskripsi video ya. Penjelasannya pernah gue share di video gue sebelumnya. Oke, berarti langsung aja ya kita masuk ke custom GPT-nya. Kita ketik nih, parameter apa aja sih? Apa aja yang diperlukan untuk mengevaluasi campaign Meta Edge. Ini sebagai pembuka kita ya, biar kita tahu nih ntar yang dibutuhkan sama ChatGPT itu apa aja datanya. Jadi ada beberapa parameter kunci untuk evaluasi Meta Edge ya. Yang pertama berdasarkan hasil. Berdasarkan hasil ini ada dua yang bisa kita cek. Yang pertama ROAS-nya berapa, yaitu seberapa banyak sih revenue yang bisa dihasilkan dibandingkan biaya iklan kita. Yang kedua adalah cost per result-nya. Nah ini mungkin teman-teman sering dengar lah, CPR di Meta Edge ya. Ada yang bentuknya konversi, leads, purchase, add to cart, ataupun inisiasi checkout. Tergantung objektif apa nih yang kita pakai sebelumnya. Kemudian di bagian kinerja engagement itu ada CTR. Berapa nih CTR-nya? Ada juga engagement rate-nya. Nah kalau CTR tadi itu adalah rasio klik terhadap impresi. Jadi pas iklan kita nongol di timeline orang, kira-kira dikliknya seberapa banyak nih. Nah itu menunjukkan seberapa menarik iklan kita. Yang kedua tadi engagement rate ya. Jadi jumlah interaksi, like, comment, and share dibagi dengan impresi atau jangkauan. Kemudian yang ketiga dari sisi efisiensi biaya. Di sini ada dua parameter yang bisa kita perhatikan. Yang pertama CPM alias cost per 1000 impression ya. Menunjukkan seberapa mahal sih audiens kita untuk dijangkau. Nah CPM ini given dari Meta. Gimana cara menentukan CPM ini pernah gue bahas di beberapa video gue sebelumnya ya. Di situ juga ada beberapa tips untuk menentukan CPM given dari Meta ini. Yang kedua adalah CPC alias berapa biaya klik rata-rata untuk satu iklannya. Dari sisi volume dan scale ada impresi, reach, dan frekuensi. Nah, impresi ini menunjukkan total berapa kali sih iklan kita ditayangkan. Nah, reach ini maksudnya adalah jumlah orang unik yang melihat iklan kita. Jadi misalnya orang yang sama, maka nggak dihitung sebagai reach baru ya.
Yang ketiga ada frekuensi. Seberapa sering suatu orang melihat iklannya. Nah ini biasanya melambangkan iklan kita udah fatigue apa enggak. Terakhir ada kualitas audiens dan relevansi. Jadi seberapa relevan nih iklan kita sama target audiensnya. Nah ini ya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 parameter yang perlu kita evaluasi. Oke, sekarang kita mau lihat ya, kira-kira berapa sih matriks yang optimal untuk masing-masing parameter di atas. Jadi angkanya berapa nih? Coba kita tanya ke ChatGPT ya. Nah, dari ChatGPT bilang bahwa angka optimal itu relatif, bergantung pada industri ataupun produk masing-masing ya. Tapi biasanya ini merupakan range performa yang dianggap baik ya untuk Meta Ads. Misalnya dari segi tadi efektivitas hasil, ROAS di atas 2. Kalau e-commerce, maksudnya teman-teman kalau jual di Shopee, Tokopedia atau TikTok, itu targetnya biasanya di atas 3. Kemudian cost per result, tergantung objektif ya. Misalnya kalau purchase di bawah 15. Atau kalau kita cek campaign Indonesia ya, biasa purchase kalau produk digital itu di bawah 30.000 ya. Kalau produk fisik mungkin di angka 30 sampai 50.000. Itu CPR bergantung pada produk masing-masing. Ada juga nih dari sisi kinerja engagementnya, CTRL-nya di atas 1,5%. Kalau that's 2 itu udah bagus banget. Untuk engagement rate-nya di atas 2%. Ini CPM ya, karena mungkin datanya berdasarkan ChatGPT. Mereka currency-nya masih US ya. Ini beberapa angka yang ideal untuk CPM dan CPC-nya. Frekuensi ya standar lah di bawah 2, reach semakin tinggi semakin baik, asalkan relevan ya dan hasilnya efisien. Jadi jangan sampai reach-nya banyak, ternyata audiensnya kopong cuy, nggak beli. Nah itu salah juga. Teman-teman mungkin biasa melihat juga ya, ada relevansi score ya di campaign-nya. Nah itu paling bagus di zona above average. Tapi semua ini hanya parameter matrix ya. Yang paling utama kalau teman-teman ROAS dan CPR-nya masuk, yang lainnya kurang masuk, ya gas aja. Sekarang kalau kita coba untuk upload hasil dari campaign kita, ntar analisanya seperti apa. Ini gue udah download ya salah satu file dari campaign gue nih. Campaign bulan lalu nih, tanggal 1 sampai 30 Juni. Sekarang kita tunggu nih kira-kira hasil analisa dari ChatGPT ini seperti apa. Oke, ini datanya sudah masuk ya. Fokus satu campaign selama Juni 2025. Kita coba summary-nya. Overall hasilnya cukup stabil, tapi ada indikasi kalau dia berhasilnya agak tinggi. Jadi CPC dan CPM campaign gue yang tadi ini lumayan mahal. Nah, purchase konversinya bagus, tapi funnel dari landing page ke IC ke purchase bisa ditingkatkan. Berarti kalau dari sini ChatGPT ngelihat nih bahwa campaign gue itu orang yang berkunjung ke landing page-nya banyak, tapi yang meneruskan ke add to cart dan terus saya purchase itu masih ada gap lah yang bisa ditingkatkan. Quick metrics lainnya, reach-nya 39.000, impresinya 90.000, CPM-nya ya cukup mahal dibandingkan rata-rata karena 44.000 nih. CPC juga tergolong mahal, biasa mungkin di bawah 1.000 ya CPC itu. Purchase-nya 65, checkout initiated. Jadi dia bilang seperti tadi disebutkan ya. Jadi dari ATC ke checkout itu cukup drop. Ada 224 orang ya add to cart, tapi yang bayar akhirnya cuma 65 doang. Jadi ini aspek-aspek yang perlu ditingkatkan. Optimization insight, high CPM dan CPC. Jadi indikasi bahwa iklannya mungkin kurang engaging nih, atau targetingnya bisa lebih sempit untuk fokus karena CPM dan CPC-nya mahal. Terus landing page to initiate checkout-nya cuma 5,4%. Cukup rendah ya. Jadi yang perlu diperbaiki adalah desain landing page ataupun perhalus friksi di bagian checkout. Nah kemungkinan nanti akan gue perbaiki di bagian daerah seputar tombol untuk checkout ya. Mungkin ditambahkan scarcity, mungkin ditambahkan promosi, mungkin ditambahkan. Kenapa harus sekarang nih checkout-nya? Yang nanti akan kita coba perbaiki campaign ini untuk bulan berikutnya ya. Jadi ini kurang lebih hasil brainstorming salah satu campaign gua dengan ChatGPT. Gimana kalau teman-teman udah mulai belum memanfaatkan ChatGPT ini sebagai partner dalam mengevaluasi campaign Meta Ads-nya? Kalau gua sih ya lumayan lah, udah sering pakai ChatGPT ini ya, dan udah buat beberapa custom GPT sesuai kebutuhan gua. Ada yang membuat bantu investasi, ada yang membantu untuk membuat ads copy di TikTok karena gua lagi fokus di TikTok affiliate ya. Ada juga yang membantu untuk membuat Meta Ads copy-nya, termasuk untuk prompting juga ada. Nah ini beberapa parameter yang biasa dievaluasi di campaign Meta Ads kalau kita brainstorming dengan ChatGPT. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk video kali ini. Kebetulan match-nya udah mau mulai cuy, sebentar lagi 24.5 bila antriannya parah banget. Nah,
itu versi ChatGPT ya. Tapi kalau teman-teman mau lihat parameter evaluasi yang sering gue pakai, udah gue share di ebook Meta Ads Cheat Sheet yang ini ya. Buat teman-teman yang masih bingung cara membaca dashboard matrix yang ada di Meta Ads, yang mungkin bagi sebagian orang itu ruwet banget ya, bisa cek Meta Ads Cheat Sheet ini yang udah gue buat berdasarkan indikator-indikator yang sering gue pakai pada saat mengevaluasi suatu campaign. Apakah layak di scale up ataupun di kill forever. Selain itu juga ada template untuk perhitungan budget, biaya CPR, biar iklan kita nggak boncos lagi. Link lengkapnya ada di deskripsi video ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Share video ini jika bermanfaat, dan dukung terus channel dengan cara like dan subscribe. Dan kami gak ketinggalan jika ada update terbaru dan inspirasi dan masuk dari Game Online. Dari Stadion Bukit Jalil Malaysia, salam pengangguran, tapi perlu. Kita nonton video dulu ya. Semoga angkat segala lah kali ini.